Baik, saya mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas pajak penghasilan tahunan. Ya, sesuai dengan RPS, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan selama tahun berjalan. Ya, saya share materinya. Sudah muncul ya? Ya, jadi Pak, sudah. kita membahas PPh terutang ya, kemudian PPh 25 masa dan PPh pasal 29 atau 28A. Ya. Jadi kewajiban setiap wajib pajak selama tahun berjalan itu ya, itu ada yang tidak final, PPh non final selama tahun berjalan. Kemudian ada pajak yang bersifat final. Ya, yang tidak final ini nanti dihitung pada akhir tahun. Ya, dihitung pada akhir tahun. Dihitung pada akhir tahun ya, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya, itu yang tidak bersifat final ya. Kemudian yang bersifat final pada saat dilakukan pemotongan oleh pihak yang memberikan penghasilan karena diatur dalam pasal 4 ayat 2 ya, maka pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga itu sudah merupakan penyelesaian kewajiban perpajakan. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya, baik. Masih ada yang bergabung. Ya. Jadi ada dua jenis pajak yang menjadi kewajiban perpajakan setiap wajib pajak untuk pajak penghasilan. Ada pajak yang bersifat final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Kemudian ada pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Yang tidak bersifat final itulah yang dihitung pada akhir tahun ya. Penghasilan dan pengurang penghasilan selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang harus dibuatkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan kemudian dilaporkan dalam SPT yang dilakukan adjustment dengan melakukan adjustment fiskal. Nanti kita akan pelajari di perpajakan 2 bagaimana melakukan adjustment fiskal. Saya perbaiki dulu ya. Ya. Jadi yang tidak bersifat final ini dilunasi dalam 3 cara ya. Yang pertama pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga ya yang tidak bersifat final.
Jadi ada juga pemotongan ya, ada pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak bersifat final. Itu pelunasan pertama untuk PPh yang tidak bersifat final. Kemudian ada juga angsuran, angsuran PPh pasal 25 masa. Ya, nanti ini juga dibahas bagaimana menghitung PPh 25 masa selama 1 Januari, ya, selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi masa setiap bulannya ya. Jadi kita membayar PPh 25 masa dari Januari, Februari hingga Desember, ya. Kemudian sisanya jika gabungan antara angsuran PPh 25 masa dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang tidak bersifat final, ya, masih lebih kecil dibanding dengan pajak yang terutang, maka muncul PPh pasal 29, yaitu pajak yang masih harus dibayar, ya. Jadi selisih antara pajak yang terutang dengan uang muka pajak itu merupakan PPh pasal 29 yang harus dilunasi paling lambat untuk badan 30 April ya tahun berikutnya, atau kalau orang pribadi itu 31 Maret tahun berikutnya. Ya, baik, saya lanjutkan. Itu kalau PPh ya, uang muka pajak lebih kecil dibanding dengan pajak yang terutang. Tetapi jika ya uang muka pajak yang merupakan gabungan dari angsuran PPh 25 masa ditambah dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang tidak bersifat final itu lebih besar dari pajak yang terutang, maka muncul piutang restitusi atau kompensasi. Karena diatur dalam pasal 28A, maka biasa juga disebut sebagai PPh pasal 28A. Ya, itu kalau uang muka pajak yang terdiri atas angsuran PPh 25 dan yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga yang bersifat final itu lebih kecil, lebih besar dibanding dengan pajak yang terutang. Nanti kita bahas bagaimana menghitung pajak yang terutang baik orang pribadi maupun oleh badan. Ya, untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini dikatakan bersifat final karena penghasilan dari yang berkategori sebagaimana yang diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2 ini tidak dilaporkan pada akhir tahun. Jika net income mencakup di dalamnya penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, maka adjustment fiskalnya harus dikeluarkan. Ya, kalau dalam net income itu mencakup penghasilan ya yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Misalnya di situ ada penghasilan dari persewaan ruko, ya, maka itu harus dikeluarkan. Karena pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tadi juga tidak boleh menjadi uang muka pajak. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, jelas ya. Jadi PPh itu dilaporkan ya baik yang tahunan maupun oleh masa, ya dilaporkan oleh baik orang pribadi maupun oleh badan. Pelaporannya melalui SPT tahunan kalau pajak tahunan dan SPT masa kalau pajak masa, PPh masa. Ya, selanjutnya ya, pelunasan pajak yang bersifat penal tadi itu ya kita sudah bahas bahwa itu dilunasi dalam 3 cara ya. Kemudian untuk yang pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat tidak final ya, yang merupakan uang muka pajak karena kita dipotong dan tidak bersifat final, itu adalah PPh pasal 22 ya. Nanti pada pembahasan berikut setelah kita ujian tengah semester
apa saja yang diatur dalam PPh pasal 22. Kemudian ada PPh pasal 23, ya. Saya berikan contoh, itu adalah kalau kita menyewakan kendaraan, ya, atau peralatan. Tapi kalau yang dipersewakan tanah bangunan, maka itu masuk dalam kategori PPh pasal 4 ayat 2. Ya. PPh pasal 22 itu mukanya antara lain kalau kita mengimpor barang, ya. Mengimpor barang itu pihak bea dan cukai akan meminta untuk membayar PPh pasal 22. Apa yang dibayar itu merupakan uang muka pajak. Ya. Itu gambaran awal mengenai PPh pasal 22, ya. Kemudian kalau kita memperoleh pendapatan yang dibelanjai oleh APBN, APBD, maka pihak SKPD di pemerintahan itu juga akan memungut atau memotong PPh pasal 22. Apa yang dipotong atau dipungut itu merupakan uang muka pajak. Kemudian PPh pasal 24 itu muncul jika wajib pajak itu memperoleh penghasilan lintas negara. Misalnya dia memperoleh penghasilan dari Singapura, ya. Maka pajak yang dibayar di sana itu, ya, itu bisa menjadi kredit pajak. Ini nanti kita bahas lebih lanjut pada saat kita membahas PPh pasal 24. Tapi sebagai gambaran bahwa uang muka PPh pasal 24 itu muncul karena kita melakukan pembayaran pajak di luar negeri atau terutang pajak di luar negeri, ya. Dengan catatan penghasilan yang diterima di luar negeri itu tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek pajak, ya. Karena ada persyaratan-persyaratan tertentu, kalau dipenuhi maka PPh pasal 24 atau pajak yang dibayar di luar negeri itu, ya, penghasilan yang diterima dari luar negeri itu tidak perlu diakui sebagai objek pajak. Itu kalau memenuhi persyaratan tertentu, ya. Ya, itu nanti juga kita akan bahas pada minggu-minggu berikutnya. Oh, sudah dibahas minggu lalu, ya. Pada saat kita membahas mengenai yang dikecualikan sebagai objek pajak, ya, termasuk di dalamnya adalah penghasilan yang diterima di luar negeri, ya, dengan catatan melakukan apa yang diterima itu penghasilan kena pajaknya itu 30%, minimal 30% itu diinvestasikan di dalam negeri. Ya, minggu lalu kita bahas, ya, objek pajak, ya. Kemudian yang dikecualikan sebagai objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat 3, ya. Kemudian pengurang objek pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan yang dikecualikan sebagai pengurang sebagaimana yang diatur dalam pasal 9. Ya. Kemudian PPh pasal 26. Kapan muncul PPh pasal 26 sebagai uang muka pajak? Ya, itu juga kita sudah bahas pada minggu-minggu sebelumnya, ya. Yaitu bahwa itu berlaku bagi subjek pajak dalam negeri yang sebelumnya merupakan subjek pajak luar negeri, ya. Kalau misalnya bulan April berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri, ya, di mana pada bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu masih sebagai subjek pajak luar negeri. Maka ketentuannya seluruh penghasilan dalam tahun pajak itu baik pada saat masih sebagai subjek pajak dalam negeri maupun pada saat dia pada saat masih sebagai subjek pajak luar negeri ataupun setelah menjadi subjek pajak dalam negeri, itu semuanya harus digabungkan penghasilannya untuk dikenakan pajak akhir tahun. Tetapi, ya, pajak yang dipotong atau dipungut oleh subjek pajak dalam negeri atas penghasilannya, ya, pada saat dia masih merupakan subjek pajak luar negeri, ya, apa yang dipotong itu sebagai PPh pasal 26 dapat menjadi uang muka pajak. Itu munculnya uang muka pajak PPh pasal 26, ya. Karena dia pernah dalam tahun pajak yang sama masih berstatus sebagai subjek pajak luar negeri, ya,
Sehingga kalau dia memperoleh penghasilan dari wajib pajak dalam negeri, maka akan dipotong PPh pasal 26. Kemudian PPh pasal 26 juga bisa dikreditkan ya oleh bentuk usaha tetap, yaitu atas penghasilan induk dari bentuk usaha tetap itu yang mirip yang dijalankan dengan bentuk usaha tetap, maka bentuk usaha tetap harus mengakui sebagai penghasilan kena pajak atas penghasilan induknya di luar negeri yang mirip dijalankan dengan bentuk usaha tetap. Tetapi imbangannya bahwa PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima oleh induknya itu, pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima oleh induknya itu yang mirip dengan yang dijalankan oleh BUT, ya, itu juga akan menjadi kredit pajak bagi BUT. Bisa dipahami? Ya. Jadi penghasilan induknya harus diakui sebagai penghasilan BUT manakala penghasilan itu mirip dengan penghasilan yang dijalankan oleh BUT. Tetapi PPh pasal 26 yang dipotong atas penghasilan induknya tadi itu bisa menjadi kredit pajak. Kemudian PPh pasal 21 kapan menjadi kredit pajak? Ya, itu hanya untuk orang pribadi yang melaporkan SPT-nya. Manakala dia dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Misalnya dia memperoleh penghasilan dari dua pemberi kerja. Maka penghasilan dari dua pemberi kerja itu harus digabungkan menjadi total penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi itu. Tetapi apa yang dipotong oleh masing-masing pemberi kerja itu merupakan uang muka PPh pasal 21 yang mengurangi nanti kewajiban perpajakannya pada saat dia melaporkan SPT orang pribadinya. Nah, sampai di sini penjelasan ini terkait dengan yang ada di slide. Ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Ya, kalau tidak ada saya lanjut ke slide berikutnya. Ya. Ini adalah gambaran singkat mengenai bagaimana perhitungan pajak akhir tahun untuk wajib pajak per badannya. Saya edit dulu karena tidak jelas ya. Iya. Jadi ini PPh tahunan tidak final untuk wajib pajak badan ya. Jadi PPh tahunannya itu dikenakan tarif PPh pasal 17 junto PPh pasal 31E kalau untuk wajib pajak badan. Sedangkan kalau wajib pajak orang pribadi hanya pasal 17 ayat 1 huruf A. Sedangkan kalau badan PPh pasal 17 ayat 1 huruf B junto PPh pasal 31E. Ya, jadi pendapatan dalam di sini adalah pendapatan yang sudah di-adjustment dengan koreksi fiskal ya. Sudah dilakukan koreksi fiskal, sudah disesuaikan dengan penghasilan yang sesuai dengan aturan perpajakan. Jadi dalam laporan keuangan pendapatan yang dilaporkan itu pasti harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian karena ada perbedaan baik cakupan maupun saat pengakuan pendapatan antara penghasilan menurut pajak dan penghasilan menurut akuntansi, maka harus dilakukan adjustment. Jadi angka rupiah AA di sini adalah sudah dilakukan adjustment fiskal. Ya. Begitu juga dengan biaya-biaya atau pengurang objek pajak, ya itu sudah sesuai dengan aturan perpajakan asumsinya di sini karena telah dilakukan koreksi fiskal. Ya, jadi sudah dilakukan koreksi fiskal sehingga yang ada di sini adalah objek pajak ya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 ya dengan memperhatikan pasal 4 ayat 3 yaitu apa yang dikecualikan.
Kemudian biaya-biaya sudah sesuai dengan pasal 6 ya, yaitu pengurang objek pajak, dan memperhatikan pasal 9 yaitu yang bukan sebagai pengurang objek pajak atau dikecualikan sebagai pengurang objek pajak, itu diatur dalam pasal 9. Jadi rupiah BB di sini adalah rupiah yang sudah merupakan pengurang objek pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perkurangan antara objek pajak dengan pengurang objek pajak itu menghasilkan penghasilan sebelum kompensasi kerugian, ya, sebelum kompensasi dari kerugian tahun-tahun lalu. Ya. Setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian tahun-tahun lalu, dikompen, ya, maka diperolehlah penghasilan kena pajak. Ya. Penghasilan kena pajak inilah yang menjadi objek untuk diterapkan pajak penghasilan. Ya. Jadi diawali dengan PPh pasal 17. Ya. PPh pasal 17, tetapi juga harus mengakomodir apa yang diatur dalam pasal 31E. Apa yang diatur dalam pasal 31E itu bahwa kalau omsetnya tidak melampaui 4,8 miliar, maka tarifnya itu dikenakan pemotongan 50%. Ya, kalau 2019 dan sebelumnya itu adalah 25%. Kemudian setelah 2019 itu dikenakan tarif 22%. Kita fokus saja ke 2019 karena pasca 2019 karena yang tarif 25% itu sudah lewat. Ya. Kemudian jadi ini kalau omsetnya 4,8 miliar tidak melewati 4,8 miliar maka dilakukan pemotongan, yaitu 50% kali 22%, 11%. Kemudian kalau omsetnya itu sampai dengan 50 miliar, ya, melewati 4,8 sampai dengan 50 miliar, maka ada bagian yang dikenakan tarif pemotongan sebesar 11% dan ada bagian yang tidak dikenakan pemotongan. Yang dikenakan pemotongan itu adalah atas omset, ya. 4,8 miliar, kalau misalnya omsetnya 40 miliar, maka 4,8 per 40 miliar, ya, kali dengan PKP, itu dikenakan tarif 11%. Jadi 4,8 per 40 miliar, ya, itu berapa persen, ya. Kemudian sisanya, ya, yang rasio tadi misalnya 20%, ya, maka sisanya itu adalah 100% kurangi dengan 20%, 80% dikenakan tarif penuh 22%. Ya. Jika omsetnya melebihi 50 miliar, maka semuanya dikenakan tarif penuh, yaitu 22%. Ya, ini sama saja dengan tadi, ya. Sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Saya masuk ke Excel, ya. Lebih baik kita masuk ke Excel. Mana new share? New share Excel mana perhitungan PPh pasal 25. Sudah berganti ke Excel, ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, jadi ini perhitungan PPh akhir tahun, ya. Di sini saya masih sebut PPh pasal 25 karena dulu itu saya mengistilahkan untuk yang tahunan PPh 25 tahunan. Sedangkan yang masa PPh 25 masa. Ya, tapi karena tidak ada yang mengatur mengenai PPh pasal tahunan itu sebagai PPh pasal 25, maka sekarang saya sebut sebagai PPh tahunan saja, ya. Hanya yang angsuran yang saya sebut sebagai PPh 25 masa.
Ya, misalnya omsetnya 4,5 miliar ya. Dengan penghasilan kena pajak 1.125 juta ya. Maka perhitungan PPh-nya ya, totalnya itu dikenakan tarif, ya difokus saja ke yang 22% ya. Fokus saja ke 22% ya. Maka dikenakan tarif 22% kali dengan 50% atau sama saja dengan 11% kali dengan penghasilan kena pajak, menghasilkan angka 123.750.000. Jadi ini diperoleh dari penerapan tarif 50% kali 50% atau sama saja dengan 11% dikali dengan 1.125.000.000 yang merupakan penghasilan kena pajak. Oke, jelas ya. Kemudian contoh yang kedua, peredaran usahanya itu melampaui 4,8 miliar tapi tidak melewati 50 miliar. Misalnya omsetnya adalah 40 miliar dengan penghasilan kena pajak 9 miliar ya. Ya, kita abaikan saja yang apa namanya ini tarif 2019 ke bawah ya. Kita langsung saja masuk ke tarif 2020 yaitu 22%. Ya, kita lihat berapa rasionya. Kalau 40 miliar, rasionya itu adalah 4.800.000.000 dikali dengan 4 dibagi dengan 40 miliar ya. Dibagi dengan 40 miliar. Rasionya itu adalah 12%. Dikali dengan PKP 9 miliar dikali dengan tarif pemotongan 11%. Hasilnya adalah 118 juta. Kemudian sisanya tentu saja adalah 88%. Ya, tentu saja 88%. 100% kurangi dengan 12%, 88% dikali dengan 9 miliar dikali dengan tarif penuh tanpa pemotongan yaitu 22%. Hasilnya adalah 1.742.400.000. Ya, ini hasilnya ya. Di total antara keduanya maka total PPh adalah 118.800.000 ya, yang merupakan hasil dari pemotongan 50% dan 1.742 yang dikenakan tarif penuh. Kemudian contoh yang ketiga, bagaimana kalau tarifnya itu melampaui 50 miliar. Kita ambil contoh 60 miliar ya. Dengan penghasilan kena pajak itu adalah 15 miliar. Ya, ini cukup tinggi, ada 25% ya. Ya, kita abaikan saja yang 2019 ya ke bawah. Kita ambil saja yang 2020 ya, pasca 2019, yaitu dengan tarif 22% kali 15 miliar diperoleh angka 3 miliar 300 juta. Ya, inilah perhitungan pajak akhir tahun. Jadi pajak akhir tahun itu diambil, diakomodir dari laporan keuangan yang disesuaikan, yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, kemudian dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Jadi hasil dari laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi itu adalah laba sebelum pajak. Ya, penghasilan sebelum pajak. Kemudian dilakukan adjustment fiskal sehingga berubah menjadi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itulah yang dikenakan tarif untuk memperoleh berapa pajak penghasilan tahunan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jelas di sini ya? Oke, kalau jelas saya masuk ke perhitungan PPh pasal 25 masa.
Ya, dasar perhitungan PPh pasal 25 masa adalah 3.300.000.000 sebagaimana yang disebutkan dalam sheet tadi ya, yaitu 3.300.000.000. Ya. Ini datanya ya. Kemudian uang muka pajak yang dipotong oleh pihak ketiga. Di sini ada uang muka pajak ya, PPh pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain. Kemudian ada PPh pasal 22 juga dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 950 juta. Ya. Ini 750 juta untuk PPh pasal 23-nya. Ya. Kemudian ini saya koreksi ya, 125 di sini kalau perhitungan di bawah ya, 125 juta. Ini saya koreksi menjadi 125 karena kalau 135 dia lebih bayar. Ya. Jadi PPh pasal 25 masa itu yang dibayar setiap bulan ya, itu adalah 125 juta dikali dengan 12, 1.500.000.000. Ya, kemudian datanya juga ada utang PPh pasal 22. Ya, di sini tentukan pajak yang masih harus dibayar atau PPh pasal 29. Kemudian tentukan angsuran PPh 25 masa untuk tahun berikutnya ya, yaitu 2023 karena ini yang dilaporkan adalah 2022. Ya, tentu saja bisa diselesaikan ya. Bahwa pajak akhir tahun untuk memudahkan itu ada pajak yang masih harus dibayar ya, itu pajak yang terutang pada akhir tahun ya, itu adalah 3.300.000.000 sebagaimana yang kita hitung sebelumnya. Itu adalah PPh tahunan ya, PPh tahunan hasil perkalian antara tarif pajak dengan penghasilan kena pajak. Kemudian pemotongan oleh pihak ketiga ya, PPh pasal 23 750 dan uang muka PPh pasal 22 itu 950. Sedangkan hutang pajak itu tidak dihitung ya, bukan merupakan uang muka pajak ya. Ada tadi hutang PPh berapa itu tadi? Hutang PPh pasal 2022 ya, itu data yang tidak relevan untuk perhitungan PPh pasal 29 ya. Ya, kemudian total uang muka pajak itu adalah ada yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain itu 1.700.000.000, kemudian ada yang diangsur sendiri ya, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu 1.500.000.000. Semuanya diperkurangkan sehingga PPh pasal 29 atau biasa juga disebut sebagai pajak yang masih harus dibayar, yaitu perkurangan antara pajak yang terhutang akhir tahun dikurangi dengan keseluruhan uang muka pajak. Maka PPh pasal 29 itu timbul manakala utang pajak lebih tinggi dibanding dengan keseluruhan uang muka pajak. Ya, bagaimana perhitungan angsuran PPh 25 masa? Maka perhitungan PPh 25 masa untuk tahun 2023 atau tahun berikutnya adalah diambil dari pajak yang terutang akhir tahun dikurangi dengan keseluruhan uang muka pajak ya, baik PPh pasal 22 maupun PPh pasal 23. Tapi tidak diperkurangkan dengan PPh 25 masa ya, karena justru itu yang mau dihitung ya. Jadi 1.600.000.000 dibagi dengan 12 ya. Jadi 1.600.000.000 yaitu pajak yang harus dibayar sendiri ya. Itu adalah 1.600.000.000 dibagi dengan 12, itulah pajak yang dicicil pada tahun berikutnya. Ya.
Jadi apa yang diansur di sini di tahun 2000 tahun berjalan itu adalah hasil perhitungan tahun sebelumnya, ya, sama dengan perhitungan sekarang, tapi tahun sebelumnya. Inilah yang diansur setiap bulannya, ya. Jadi PPh itu ya terutang setiap akhir bulan, ya. Jadi PPh 25 masa untuk Januari itu terutang pada 31 Januari. Tetapi harus dibayar paling lambat 15 Februari, ya. Sehingga dengan demikian pada tanggal 31 Desember kalau belum dibayar, kita mau membayarnya nanti di 15 Januari tahun berikutnya, maka tentu saja ya ada yang tersisa, ya, ada yang tersisa. Ya, ini yang dibayar sepanjang 2023, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai dengan pembahasan ini? Ya, kalau tidak lanjut, kalau tidak ada ya, maka saya akan lanjutkan ke pembahasan berikut, yaitu bagaimana angsuran PPh 25 untuk perbankan. Jadi yang tadi itu tidak bisa diterapkan untuk perusahaan perbankan. Ada yang mau bertanya tentang ini yang tadi, yang kita bahas tadi? Ya, seharusnya ada yang ditanyakan, ya. Seharusnya ada yang ditanyakan. Seharusnya Anda bertanya, bagaimana kalau wajib pajak baru? Tentu belum ada data tahun lalunya, ya. Itu seharusnya Anda tanyakan karena dikatakan bahwa PPh 25 yang diangsur pada tahun ini didasarkan atas perhitungan tahun lalu. Bagaimana kalau perusahaan itu belum ada tahun lalunya karena baru berdiri, ya? Itu seharusnya Anda tanyakan, ya. Ya. Jadi bagaimana perhitungan apa namanya ini kalau wajib pajak baru? Dulunya itu pendapatan setiap bulannya itu disetahunkan kemudian diterapkan pajak, ya. Dibagi dengan 12, itulah yang harus dibayar pada bulan-bulan pertamanya, ya, pada bulan-bulan untuk tahun pertamanya. Itu aturan lama. Sekarang aturan baru menyatakan bahwa tidak perlu membayar PPh 25 masa setiap bulannya untuk wajib pajak baru. Tentu saja ini akan menyebabkan nanti pajak PPh pasal 29 menjadi lebih besar karena tidak ada angsurannya, ya. Jadi perkurangannya itu hanya dari yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga yang tidak bersifat final, ya. Ini bisa menyebabkan ya terjadinya pajak yang masih harus dibayar yang cukup tinggi karena tidak ada angsuran. Tetapi mungkin pertimbangannya ya wajib pajak baru itu omsetnya masih rendah sehingga boleh jadi dia rugi, ya, rugi. Sehingga diberikan ketentuan seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana untuk perbankan tidak bisa diterapkan seperti contoh tadi, ya. Kita ambil yang sederhana, ya, kita ambil contoh yang sederhana, ya. Jadi misalnya masa pajak Januari penghasilan netonya adalah 1 miliar, kemudian ada PPh 25, PPh 22, ya, yang merupakan uang muka pajak, ya, dipotong oleh pihak lain, itu adalah 25 juta. Ya. Kemudian tarif pajak 22%. Kita asumsikan bahwa omsetnya itu pasti melewati 50 miliar. Ya, di sini penghasilan netonya ya. Omsetnya dipastikan bisa melewati 50 miliar sehingga kita hanya
terapkan 22%. Ini juga untuk menyederhanakan soal, ya. Ya, PPh terutang itu adalah 220 juta karena ini diterapkan 22% kali 1 miliar itu adalah 220 juta. PPh pasal 22 atau uang muka pajak adalah 25 juta. Akumulasi PPh pasal 25 untuk bulan pertama belum ada ya karena kita belum melakukan pembayaran PPh 25. Ada sih PPh 25 yang dibayar pada bulan Januari itu tapi tidak terkait dengan penghasilan pada tahun 2023 karena yang dibayar adalah masa setahun sebelumnya itu tidak dihitung ya. Akumulasi PPh 25 itu adalah 0 ya. Sehingga pajak yang terutang itu adalah selisih antara pajak yang terutang dikurangi dengan uang muka pajak. Itulah pajak yang masih harus dibayar. Ya, dan tentu saja dibayar pada bulan Januari itu. Ya, dibayar bulan Januari, akumulasi sebelum pembayaran ini adalah 0. Ya. Ini nanti terakumulasi di bulan berikutnya. Kemudian di bulan Februari 2 miliar 100 juta ya. Dengan PPh pasal 22 75 juta. Dengan demikian perhitungannya adalah penghasilan neto 2 miliar 100 juta, PPh yang terutang dikenakan tarif 22%, 462 juta, kemudian dikurangi dengan PPh pasal 22 ya yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain 75 juta sehingga ya nanti di sini akumulasi PPh pasal 25 tentu berasal dari pembayaran bulan-bulan sebelumnya tapi karena masih 1 bulan yaitu Januari maka sama dengan yang dibayar pada bulan Januari ya. Iya. Selisih pajak yang terutang itu adalah ya yang tadi itu adalah pajak yang terutang pada tahun itu dikurangi dengan PPh pasal 22 dikurangi dengan akumulasi PPh pasal 25 yaitu 195 juta. Hasilnya adalah pajak yang masih harus dibayar adalah 192 juta sehingga dibayar pada bulan Februari itu 192 juta. Lanjut ke bulan Maret ya diperoleh penghasilan neto 1 miliar 900 juta ya. Kemudian PPh pasal 22 itu sebesar 100 juta. Ya. Kemudian dikenakan tarif 22% ya atas 1 miliar 900 juta itu diperoleh pajak yang terutang 418 juta. Kemudian PPh pasal 22 yang menjadi pengurang adalah 100 juta. Ya, menjadi pengurang pula adalah akumulasi dari PPh pasal 25 masa dari bulan Januari sampai dengan Februari. Ya, di sini tidak dilakukan pembayaran karena lebih besar uang mukanya dibanding dengan utang pajaknya. Ya, jadi utang pajaknya lebih kecil dibanding dengan total dari uang muka pajak yaitu 100 juta ditambah dengan 387 itu menjadi 487 sementara utang pajaknya hanya 418 ya. Jadi tidak ada dilakukan pembayaran karena pada bulan Maret ini tidak lebih kecil ya pajak yang terutang dibanding dengan uang muka pajaknya. Kemudian contoh yang terakhir itu di bulan April ya diperoleh penghasilan kena pajak sebesar atau penghasilan neto sebesar 4 miliar 600 juta. Kemudian PPh pasal 22 itu adalah 250 juta. Sehingga ya di sini penghasilan neto 4 miliar 600 juta, pajak yang terutangnya adalah 22% kali 4 miliar 600 juta. Oleh angka 1 miliar 12 juta.
Kemudian diperkurangkan dengan PPh pasal 22 sebesar 250 juta. Ya. Dan akumulasi PPh pasal 25 itu 387 juta. Ya. Ya, 387 juta sehingga pajak yang masih harus dibayar itu adalah 375 juta dan dibayar pada bulan April itu sebesar 375 juta. Oke, itu perhitungan untuk perusahaan perbankan ya. Untuk menghitung berapa angsuran PPh pasal 25 masa. Untuk BUMN, ya saya tidak berikan contoh di sini, tapi itu dihitung per triwulan. Sama dengan perhitungan di sini, tapi hitungannya adalah per triwulan. Jadi kalau yang bukan BAN, itu dihitung nanti pada akhir tahun. Ya, jadi bukan BAN dan bukan BUMN, itu dihitung 1 tahun pajak ya, dan nanti dihitung pada akhir tahun. Sedangkan untuk perbankan dihitung per tiap bulannya, per setiap masa ya. Kalau untuk BUMN itu dihitung per triwulan. Sama dengan ini ya, tapi hitungannya per triwulan. Oke, jelas sampai di sini? Cukup jelas, Ya. Pak. Baik, saya lanjut kembali ke slide. New share lagi ya. New share, kemudian saya share kembali yang PowerPoint. Ya, ini tadi karena tidak jelas kalau di sini saya bawa ke Excel-nya ya. Juga ada yang belum saya sesuaikan karena adanya perubahan tarif. Ya, jadi tadi kita sudah selesaikan untuk PPh tahunan untuk badan ya. Kita juga sudah selesai menghitung bagaimana menghitung angsuran PPh 25 masa untuk tahun berikutnya yang didasarkan atas perhitungan tahun lalu. Sedangkan untuk wajib pajak baru, ketentuan baru menyatakan bahwa dia tidak perlu menghitung PPh, tidak perlu membayar dan menghitung PPh pasal 25 masa. Karena asumsinya wajib pajak baru itu ya boleh jadi rugi ya. Rugi karena misalnya perusahaan itu belum dikenal ya, jadi pemasarannya belum tinggi ya, sementara biaya-biayanya lebih besar karena mungkin penyusutannya itu kalau menggunakan metode saldo menurun berganda misalnya, penyusutannya itu akan tinggi di awal-awal, nanti pada tahun-tahun berikutnya itu menjadi lebih rendah. Itu pertimbangan dari otoritas pajak sehingga dia menetapkan untuk wajib pajak baru tidak perlu menghitung PPh 2, tidak perlu menghitung dan membayar PPh 25 masa pada tahun pertamanya. Iya, tidak masuk ke PPh tahunan orang pribadi ya, dengan membahas dasar pengenaan pajak, kemudian tarif pajaknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A tanpa ada tanpa memperhitungkan pasal 31E seperti kalau wajib pajak badan. Kemudian ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ya. Kemudian bagaimana kalau istri ya, istri misalnya pada saat kawin istri bekerja mempunyai penghasilan itu harus menggugurkan NPWP-nya dan mengikuti NPWP suami ya. Bagaimana penggabungannya ya? Bagaimana penggabungannya? Kemudian bagaimana pula kalau istri meminta untuk menghitung pajaknya sendiri, baik dengan cara ya baik dengan cara melakukan perjanjian pemisahan harta atas penghasilan dengan penghasilan dan
Ya, penghasilan dengan suaminya ya. Jadi dia melakukan pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya ya. Ini biasa dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan mengenai harta gonogini ya. Itu bagi perempuan yang wanita ya, tidak menggunakan kata perempuan, menggunakan kata wanita ya. Wanita yang mempunyai penghasilan. Baik dia menghitung sendiri-sendiri ya, menghitung sendiri-sendiri ataupun tidak menghitung sendiri, itu harus dilakukan penggabungan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ya. Jadi pasal 7 itu hanya mengatur mengenai penghasilan yang tidak dikenakan pajak, sedangkan pasal 8 mengatur bagaimana penggabungan penghasilan antara suami dan istri. Baik yang tidak melakukan penghitungan sendiri, tidak melakukan perhitungan sendiri, maupun yang melakukan perhitungan dan pelunasan kewajibannya masing-masing, itu harus digabungkan terlebih dahulu. Ya, kita lihat dulu tarifnya ya. Tarif apa namanya ini ya, tarif pajak ya, tarif pajak ya. Aturan baru setelah undang-undang HPP itu sampai dengan 60 juta. Dulunya itu adalah sampai dengan 50 juta ya. Jadi sampai dengan 60 juta itu tarifnya 5%. Ya, jika melewati 60 juta, maka berlaku di atas 60 juta itu diterapkan tarif 15%. Tetapi tidak langsung 15%. Misalnya penghasilannya 100 juta, tidak langsung dikenakan tarif 15%. Tetapi 60 jutanya tetap diterapkan tarif 5%. Kelebihan dari 60 juta yaitu 100 juta kurangi dengan 60 juta yaitu 40 juta, dikenakan tarif 15%. Ya. Kemudian di atas dari 50 juta ya sampai dengan 500 juta, artinya belum melewati 500 juta, itu dikenakan tarif 25%. Ya, misalnya dia memperoleh penghasilan 500 juta ya, maka yang dikenakan tarif 500 juta itu 15%, 25% itu adalah 500 juta dikurangi dengan lapisan batas terakhir dari lapisan sebelumnya yaitu 250 juta. Ya, jadi hanya 250 juta yang dikenakan tarif 25%. Sedangkan yang dikenakan tarif 15% itu adalah 250 juta kurangi 60 juta ya. Yaitu berapa itu ya? 250 juta kurang 60 juta ya, 190 juta dikenakan tarif 15%, sementara 60 jutanya dikenakan tarif 5%. Ya. Jadi kalau di atas dari 250 juta, misalnya 300 juta, tidak langsung dikenakan tarif 25%. Sekarang di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, itu dikenakan tarif 30%. Jadi kalau misalnya penghasilannya adalah 5 miliar, ya, maka tidak semuanya langsung dikenakan tarif 30%, ya. Jadi 5 miliar dikurangi dengan 500 juta yang sudah dikenakan tarif 25%, itulah yang dikenakan tarif 30%. Jadi 5 miliar dikurangi dengan 500 juta lapisan sebelumnya, itu dikenakan tarif 30%. Bagaimana kalau penghasilannya 6 miliar misalnya, di atas 5 miliar? Maka yang dikenakan tarif 35% itu hanyalah 6 miliar dikurangi dengan 5 miliar. Ya. 6 miliar kurangi dengan 5 miliar. Jadi hanya 1 miliar yang dikenakan tarif 35%. Tidak langsung kalau 6 miliar dikenakan tarif 35%. Tapi kelebihan ya dari 5 miliar itu dikenakan tarif 35%.
Ya, ini penghitungan dari wajib pajak orang pribadi. Sama dengan tadi, pendapatan yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang sudah dilakukan koreksi fiskal. Jadi ini untuk yang melakukan pembukuan, ya. Sementara yang di bawah itu adalah perhitungan untuk yang melakukan pencatatan, ya. Pencatatan itu terminologinya hanya melaporkan omset. Sedangkan yang melakukan pembukuan harus menghitung berapa objek pajak dan berapa pengurang objek pajaknya. Ya. Jadi pendapatan yang dimaksud di sini adalah setelah dilakukan koreksi fiskal. Karena pendapatan yang ada di laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya, kita tahu bahwa pendapatan menurut standar akuntansi keuangan tidak sama dengan pendapatan menurut pajak, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Bagaimana koreksi fiskalnya nanti kita akan bahas di perpajakan 2 atau sekarang bernama mata kuliahnya perpajakan terapan. Begitu juga dengan biaya-biaya. Biaya itu adalah setelah dilakukan koreksi fiskal. Jadi rupiah BB di sini adalah setelah dilakukan koreksi fiskal. Perkurangan antara objek pajak rupiah AA dikurangi dengan rupiah BB diperoleh rupiah CC. Itulah penghasilan neto. Ya. Belum dikatakan penghasilan kena pajak karena masih ada perkurangannya, yaitu kompensasi kerugian. Setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian, ya, ya masih bernama penghasilan neto setelah kompensasi kerugian. Karena masih ada pengurangannya, yaitu penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, maka diperolehlah penghasilan kena pajak. Ya. Untuk penghasilan tidak kena pajak, ya nanti setelah ini ya, selanjutkan dengan pencatatan. Untuk yang pencatatan ada wajib pajak yang dibenarkan untuk melakukan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya tidak melampaui 4,8 miliar, maka bisa melakukan pencatatan. Ya, pencatatan itu hanya melaporkan omset. Kemudian dia lihat di buku norma yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Misalnya ya di buku norma sesuai dengan jenis usahanya dan di mana dia berada ditetapkan normanya 15%. Maka 15% kali 2.019.800.000 itu merupakan penghasilan neto. Jadi tidak perlu mencari berapa pengurang objek pajaknya. Dianggap bahwa pengurang objek pajaknya itu adalah 85%. Sehingga 15% itu adalah tarif normanya. Ya. Jadi penghasilan neto usaha 15% kali 2.019.000.000. Ya, itu sama dengan kalau pengurang objek pajaknya adalah 100% kurang 15% atau 85%. Kemudian ada penghasilan neto lainnya, ya. Ditambahkan, ya, kemudian itulah jumlah penghasilan netonya, ya. Dikurangi dengan PTKP, penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Misalnya dia status kawin, kemudian 3 anak, itu adalah 72 juta. Nanti kita masuk ke Excel-nya kembali ya untuk melihat PTKP. Sehingga penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah perkurangan antara jumlah penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ya. Angkanya seperti ini yang ada di slide. Ya, ya saya masuk kembali ke Excel ya untuk melihat penghasilan tidak kena pajak. Kembali new share, kemudian ini ya Excel. Mana sheet PTKP ya? Ini ya PTKP. Ya, jadi penghasilan yang tidak dikenakan pajak itu ya untuk wajib pajak itu sendiri adalah 54 juta.
juta. Kemudian status kawin, ya status kawin, ya jangan tanya kalau misalnya dua istrinya, ya karena tidak diperhitungkan satu atau dua istri, yang pasti dia status kawin saja, ya. Dia diberikan fasilitas penghasilan tidak kena pajak 4.500.000 kalau berstatus kawin, ya. Kalau jomblo ya hanya 54 juta, ya tidak kawin. Kemudian kalau kawin diberikan lagi fasilitas tidak kena pajak 4.500.000. Kemudian tanggungan, ya anak atau anak angkat ya yang sudah dilegalisir, ya itu 4.500.000 untuk setiap tanggungan, maksimum 3 tanggungan. Ya. Kemudian kalau istrinya mempunyai penghasilan, ya maka ada lagi penghasilan yang tidak dikenakan pajak, yaitu 54 juta. Ya. Kodenya tidak kawin, itu adalah TK. Kemudian kawin tidak mempunyai tanggungan, K garis miring 0. Kemudian kawin status satu anak, K garis miring 1. Ya. Kemudian K garis miring 2 itu untuk yang kawin, status kawin tapi mempunyai 2 tanggungan. Ya, jadi dikatakan tanggungan, ya tidak anak, karena boleh jadi ada yang diadopsi menjadi tanggungan. Ya, tetapi harus dilegalisir, ya. Ya, kodenya seperti itu. 54 juta tidak kawin, kemudian kawin tidak punya anak, ya. Maka ini adalah 54 juta ditambah dengan 4.500.000. Bunyi apa itu? Nah, saya ini beli Zoom-nya, ya. Ya, kemarin sebelum saya beli Zoom itu dibatasi, ya, ada mata kuliah. Kemudian ini ya 63 juta kawin dengan status kawin satu anak. Tentu saja 54 juta ditambah dengan 4.500.000 status kawin ditambah dengan PTKP untuk tanggungan 1. Begitu seterusnya, kawin 3 tentu saja dikali 3 yang tanggungan, ya. Status kawin, masih ada yang mau bergabung? Ya, silakan. Ya, kali 3 ya. Kalau sini kali 2, ya begitu PTKP-nya. Kawin 3, ya. Kawin 3. Kawin, bukan kawin 3. Kawin, status kawin 3 anak, 3 tanggungan. Kemudian istri bekerja, ya. Kodenya itu adalah K garis miring I. Kalau belum punya anak, KI 0. Ya. Begitu seterusnya kalau kawin status bekerja ditambah dengan ini, ya. 63 juta ini sudah gabungan antara kawin satu anak, ya. Ditambah dengan istri bekerja 54 juta. Begitu seterusnya kalau kawin, ya istri bekerja, K garis miring I, kemudian 3 anak atau 3 tanggungan, ya. Ya, itulah PTKP-nya, ya. Kita kembali ke PowerPoint. Ini tidak langsung, ya, harus di new share, ya. Ya, harus new share. Mana new share? Kemudian kembali ke PowerPoint. Sudah berganti? Ya, sudah berganti. Itu tadi perhitungan untuk PTKP-nya, ya. PTKP. Ya, ini yang melakukan pencatatan. Ya, sekarang pasal 7, ya, dan itu PTKP, dan pasal 8 yang terkait dengan penggabungan penghasilan, ya. Jadi aturan umumnya penghasilan istri itu harus digabungkan dengan penghasilan suami untuk perhitungannya, ya.
baik kalau dia menghitung pajak sendiri-sendiri ataupun istrinya itu menggugurkan NPWP-nya untuk bergabung dengan NPWP suaminya, ya. Jadi tapi ada pengecualian untuk penggabungan ini. Jadi aturan umumnya ya atau hukum asalnya ya itu adalah penghasilan dan kerugian yang belum dikompensasi dengan ini kerugian tahun lalu dari istri itu digabungkan dengan penghasilan suami. Ya, jadi penghasilan suaminya ditambahkan dengan penghasilan istri. Kecuali artinya tidak perlu digabungkan kalau penghasilan istri itu semata-mata diperoleh oleh satu pemberi kerja saja dan telah dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka tidak perlu digabungkan. Tapi dengan catatan pula, pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami. Ya, tidak ada. Kalau ada masih tetap digabungkan. Ya. Itu diatur dalam pasal 8 ayat 1. Ya. Jadi jelas ya bahwa penghasilan istri itu harus digabungkan dengan penghasilan suami, kecuali kalau memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja saja dan telah dipotong oleh pemberi kerja itu PPh pasal 21-nya sesuai dengan perhitungan PPh pasal 21 menurut ketentuan perpajakan kita. Oke, jelas ya. Dan juga ada syaratnya bahwa penghasilan itu diperoleh dari pekerjaan tersebut yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Ya, ini contoh penerapan PTKP ya. Jadi kalau penghasilannya tidak digabungkan, maka tidak boleh juga PTKP-nya adalah PTKP istri bekerja, tidak bisa juga. Ya, ini contoh bila istri menerima atau memperoleh penghasilan yang sudah dipotong PPh 21 dari satu pemberi kerja dan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami. Ya, jadi besarnya penghasilan, besarnya PTKP yang diberikan adalah wajib pajak itu sendiri, ditambah dengan status kawin, ditambah dengan tanggungan. Tidak boleh ditambah dengan PTKP istri yang bekerja. Karena penghasilannya juga tidak digabungkan karena hanya diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, jelas ya? Ya, ini contoh misalnya tidak semata-mata dari satu pemberi kerja sehingga penghasilan istri itu harus digabungkan. Ya. Jadi bila penghasilan istri A tersebut tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak, ya, berdasarkan ketentuan pasal 21 dan ataukah pekerjaan istri tersebut ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, ya. Maka perhitungan PTKP-nya adalah wajib pajak itu sendiri, kemudian status kawin dari wajib pajak, kemudian ditambah dengan istri PTKP untuk istri dengan status berusaha atau bekerja, ya. Kenapa ini ditambahkan? Karena penghasilannya juga harus digabungkan karena diperoleh tidak semata-mata dari satu pemberi kerja, tapi lebih dari satu. Ya. PTKP-nya dihitung di sini. Ditambah dengan tanggungan 3 anak. Oke, jelas ya? Jadi manakala penghasilannya harus digabungkan karena tidak memenuhi syarat untuk tidak digabungkan, maka PTKP-nya juga harus diperhitungkan, yaitu PTKP sebagai istri yang bekerja atau berusaha. Oke, jelas ya?
Ya, bahasanya jelas ya. Besarnya penghasilan tidak dikena pajak. Ya, ini tadi ya, sudah tadi ini. Oke, ini sudah. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ya. Contoh pasal 8 ayat 1. Ya. Jadi wajib pajak A memperoleh penghasilan 150 juta, ya. Kemudian mempunyai ya istrinya ya, mempunyai istri sebagai pegawai dengan penghasilan 100 juta, ya. Jadi hanya satu sumber penghasilan. Ya, ini mempertegas penjelasan sebelumnya bahwa tidak digabungkan antara penghasilan suami dan istri jika penghasilan tersebut ya dari satu pemberi kerja saja seperti contoh ini ya. Kemudian pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami. Ya. Jadi bila istri A, tapi kemudian bila istri A selain menjadi pegawai juga mempunyai penghasilan sebagai agen asuransi, sebagai agen iklan ya sebesar 125 juta ya, seluruh penghasilan istri yaitu 225 juta itu digabungkan dengan penghasilan suami. Dan PTKP-nya juga tentu saja harus diperhitungkan sebagai istri bekerja yaitu 54 juta. Ya, itu contoh untuk yang harus digabungkan ya. Kemudian jika istrinya menghendaki untuk menghitung sendiri-sendiri pajaknya, melaksanakan kewajiban perpajakannya, kalau hidup berpisah itu sudah pasti menghitung sendiri-sendiri ya. Menghitung PKP dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri ya. Itu kalau sudah berpisah. Tapi kalau belum berpisah bisa dengan mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis ataupun tidak melakukan perjanjian pemisahan harta tetapi menghendaki untuk menghitung pajaknya secara terpisah. Untuk kedua hal itu ya, perhitungan pajaknya harus berdasarkan penggabungan terlebih dahulu. Jadi meskipun menghitung pajaknya sendiri-sendiri, dalam perhitungannya nanti harus menggabungkan terlebih dahulu antara penghasilan suami dan istri. Kemudian besarnya pajak yang dihitung untuk masing-masing oleh istri dan suami berdasarkan rasio penghasilan neto terhadap rasio penghasilan neto dari masing-masing baik istri maupun suami terhadap total penghasilan. Ya, ini contohnya ya. Penghasilan suami dari pegawai 200 juta ya. Penghasilan istri baik sebagai pegawai maupun sebagai agen asuransi itu 300 juta, berarti lebih dari satu sumber penghasilan, maka harus digabungkan ya. Jumlah penghasilan setelah penggabungan adalah 500 juta. Kemudian PTKP di sini harus ditambahkan dengan PTKP istri sebagai bekerja yaitu 54 juta karena penghasilannya juga digabungkan ya. Kemudian PPh yang terutang selisih antara penghasilan dikurangi dengan PTKP 383 juta. PPh yang terutang ya yaitu 5% kali ya di sini masih tahun 2019 ya. Jadi 5% kali 50 juta ditambah dengan 15% kali 250 juta kurangi 50 juta. Kalau tarif sekarang 5% kali 60 juta kurangi dengan 250 kurang 60 juta ya. Kemudian ditambah lagi karena melewati lapisan 250 juta yaitu 25% kali dengan 383 dikurangi dengan 250 juta. Totalnya adalah 65.675.000. Ini adalah total PPh yang terutang ya. Ya, PPh yang terutang.
65 juta. Berapa pajak yang harus dibayar oleh istri dan berapa pajak yang harus dibayar oleh suami, ya. Ya, untuk suami itu adalah 200 juta per 300 juta dikali dengan pajak yang terutang. Jadi yang ditanggung oleh suami adalah 26.300.000. Sedangkan oleh istri itu adalah 300 juta dibagi dengan 500 juta. Itu merupakan rasio penghasilan kena pajak istri terhadap total penghasilan. Dikali dengan pajak yang terutang diperoleh angka, aduh sudah paruh suara saya, peroleh angka 39.450.000. Ya, itulah cara menghitung kalau suami istri itu menghendaki perhitungan pajak masing-masing. Baik karena melakukan perjanjian pemisahan harta penghasilan dengan suaminya maupun tidak melakukan perjanjian secara tertulis pemisahan harta dan penghasilan dengan suaminya. Baik, ada pertanyaan sampai di situ? Kalau tidak ada pertanyaan dan setelah nanti membacanya muncul pertanyaan, ya bisa ditanyakan melalui WA Group. Ya, ini hanya PowerPoint-nya. Kalau mau mengetahui mendalam, ya lanjutkan dengan membaca Undang-Undang Pajak Penghasilan. Karena seperti ayat suci sama juga dengan undang-undang harus dibaca secara komprehensif agar tidak keliru mengambil kesimpulan. Ya, jadi harus dibaca secara komprehensif untuk memahami undang-undang itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Saya akhiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kuliah lewat media.